Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Wirayudang, yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih membawa materi tentang seputar mata perkuliahan saya, yaitu manajemen konflik. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen konflik, yang mana diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsul Huda MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang pengembangan strategi manajemen konflik. Oke, kita masuki yaitu apa itu strategi konflik. Menurut Wirawan pada tahun 2016, yaitu manajemen konflik merupakan proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana manajemen konflik. Bahwa strategi konflik adalah proses menentukan tujuan seseorang terlihat suatu konflik dan pola interaksi konflik yang digunakan untuk mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Proses strategi konflik dapat digambarkan, ada beberapa yang dapat menggambarkan proses strategi konflik. Menurut Wirawan pada 2016, langkah-langkah penyusunan strategi konflik yaitu yang pertama ada analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat mengenai diri sendiri dan lawan konflik. Yang kedua yaitu menentukan tujuan konflik. Dan yang ketiga ada pola interaksi konflik. Selanjutnya strategi manajemen konflik. Tindakan apapun yang kita lakukan dirasakan terjadi sebagai reaksi alami. Namun, sebenarnya kita juga mempunyai strategi pribadi tertentu. Karena itu, strategi ini kebanyakan memperoleh sebagai hasil belajar. Kita selalu dapat mengubahnya dengan belajar cara-cara baru yang lebih efektif mengatasi konflik. Ada dua hal yang dapat menjadi pertimbangan bila sedang menghadapi konflik, yaitu yang pertama mempertimbangkan tujuan. Kita harus mempertimbangkan tujuan, bagaimana cara kita menghadapi konflik tersebut. Yang kedua yaitu mempertimbangkan hubungan baik dengan orang lain. Jadi ketika konflik itu terjadi, kita harus mempertimbangkan bagaimana ketika konflik itu terjadi, hubungan kita antar orang lain itu tidak rusak. Jadi kita harus mempertimbangkan hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu mengelola konflik antar individu. Menurut Lenas pada tahun 1983, konflik individual terhadap tujuan dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam hal itu ada 3 jenis konflik terhadap tujuan itu, yang mana yang pertama yaitu approach konflik, di mana individu dimotivasi untuk mendekati 2 atau lebih pendekatan positif, tetapi punya keikatan erat dengan tujuan. Yang kedua, approach avoidance konflik, yang mana individu dimotivasi mendekati tujuan dan pada saat bersama dimotivasi untuk menghindarinya. Tujuan tunggal berisi kedua karakteristik baik positif maupun negatif bagi individu dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu avoidance konflik. Artinya di mana
individu dimotivasi untuk menghindari 2 atau lebih tujuan negatif, tetapi memiliki kaitan erat dengan tujuan. Nah, selanjutnya konflik antar individu. Situasi konflik sering terjadi apabila sekurang-kurangnya 2 individu yang berada pada sudut pandang bertentangan. Nah, di mana masing-masing tidak memiliki toleransi terhadap perbedaan serta mengabaikan kemungkinan adanya wilayah titik temu. Nah, kemudian secara cepat meloncat pada kesimpulan. Nah, jadi ada 3 strategi untuk mengatasi konflik antar personal. Nah, ini menurut Letnas Fresh pada 2006, yaitu dalam buku Perilaku Organisasi pada halaman 378 sampai 379. Yang pertama yaitu ada loss-loss, kalah-kalah. Yang kedua win-loss, menang-kalah. Dan yang ketiga win-win, menang-menang. Nah, jadi dalam mengatasi konflik tersebut itu ada strateginya seperti yang saya sebutkan tadi, ada kalah-kalah, menang-kalah, dan menang-menang. Nah, jadi teman-teman ketika menghadapi konflik yang sedang terjadi pada diri teman-teman, yaitu ada 3 strategi untuk mengatasinya, yaitu teman-teman ingin saling kalah mengalah, atau ada yang menang atau yang kalah, atau memang menang dan menang, untung sama untung. Nah, itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan strategi manajemen konflik. Nah, mungkin jika teman-teman masih penasaran dengan konten-konten yang saya buat, silakan teman-teman ikuti terus channel saya. Teman-teman like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.